Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Oh ya, pada kesempatan kali ini Nisa akan membawakan cerita yang berjudul Setelah Prahara Reda episode kedua. Sebelumnya Nisa banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Nah, biar makin seru, langsung saja ya kita ke ceritanya. Tidak seperti biasanya, Pungki melihat pandangan papanya begitu tajam. "Siapa yang antar kamu tadi?" tanya papa Pungki. "Teman," sahut Pungki singkat. "Teman di mana? Masa anak SMA sudah dewasa begitu?" "Emang dia sudah mahasiswa kok." "Siapa namanya?" "Barata." "Lantas, apa hubungan kamu sama dia?" "Tadi kan udah dibilangin. Temenan." "Jadi bukan pacar kamu?" "Bukan, gak tahu esok lusa sih." Papa Pungki melotot. "Apa yang dimaksud gak tahu esok lusa itu? Apa kamu sudah punya rencana?" "Tahu ah." Pungki mendelik lalu melangkah ke arah pintu kamarnya. "Pungki!" Papa Pungki membentak. "Duduk dulu, Papa mau bicara." Dengan wajah masam, Pungki kembali menghampiri papanya lalu duduk di sofa. Pungki mengira papanya mau memarahinya habis-habisan, tapi ternyata tidak. Papanya malah berkata lembut. "Tadi pagi ayah Pras datang ke kantor papa." Pungki teranyak. Kata-kata papanya terasa lebih mencemaskan daripada dampratan, tapi ia tak menanggapi laporan papanya itu. "Kamu tentu tahu," Papa Pungki melanjutkan. "Hubungan papa dengan orang tua Pras begitu baiknya. Bahkan terus terang saja, ayah Pras sudah berjasa sekali pada papa, sehingga papa merasa berhutang budi padanya." Pungki tetap diam. Dan kata papanya lagi, "Ada satu hal yang membesarkan hati papa. Ayah Pras itu seperti kepingin mengangkatmu sebagai menantunya. Lagi pula Pras sendiri kelihatannya naksir kamu." Pungki terperangah. "Enak aja." "Hah? Loh, kenapa? Seharusnya kamu senang mendengar berita ini." "Amit-amit, saya malah ngerasa seperti disiram air." "Pungki, apa kamu sadar akan kata-katamu?" "Sadar, kenapa tidak? Kamu tahu Pras dan siapa orang tuanya?" "Tahu. Si Pras itu gak ubahnya orang gila. Lihatnya aja pengen muntah. Cowok yang begitu mau dijodohin sama Pungki. Ya bener aja papa." Papa Pungki seperti mau bicara lagi. Tapi Pungki keburu bangkit dari sofa dan berkata, "Udah deh, kalau cuma mau ngomongin soal Pras sih gak ada waktu. Saya mau belajar." Lalu Pungki bergegas meninggalkan papanya, masuk ke dalam kamarnya, menghentakkan kakinya dan duduk menghempas di depan meja belajarnya. Pak Markum demikian nama Papa Pungki, hanya terbengong-bengong di ruang keluarga. Jelas ada kegeraman yang ditahan-tahan olehnya. Lalu Bu Markum muncul. "Ada apa, Pak?" Pak Markum menghela napas panjang lalu diceritakannya semuanya. Setelah mendengar penuturan suaminya, Bu Markum berkata, "Memang susah, anak zaman sekarang sih gak bisa dipaksa-paksa lagi sama orang tua. Aku juga tak mau main paksa, cuma mau ngasih pengertian. Tapi belum apa-apa, si Pungki sudah merajuk. Yah, begitulah anak yang terlalu dimanjakan oleh ibunya. Nah, sekarang kau menyalahkan aku lagi. Memang juga begitu kok. Kau terlalu memanjakan si Pungki. Akibatnya ya begitu itu. Diajak ngomong baik-baik sama orang tua, malah ngeloyor pergi. Siapa yang gak jengkel punya anak kayak gitu? Maklum dia kan anak bungsu, Pak." Lagi-lagi soal si Pras itu. Tempat Pungki di dalam kamarnya. Aku sih gak bakal nyerah. Tinggal mau sama cowok gila itu, mendingan kabur dari rumah ini. "Apaan? Emangnya sekarang ini zaman dulu? Makin keras papa atau mama atau Kak Alex memaksaku, akan makin keras juga aku menolaknya." Sampai senja, Pungki mengurung diri di dalam kamarnya, dan baru keluar setelah mamanya memanggil dari luar. "Pung, ada telepon tuh." Pungki bergegas menghampiri pesawat telepon. "Halo? Kamu, Pung?" "Ya, siapa ini? Mayang ya?" "Betul. Ada apa sih, Pung?" "Loh, ada apa gimana? Kamu yang nelpon kok malah nanya ada apa sama gue? Tadi kamu kan datang ke rumah gue." "Oh iya betul, tapi kamu lagi pergi tuh." "Heeh, terus pembantu gue bilang kamu pergi sama Barata." "Memang betul. Gara-gara cowok gila itu, kepaksa gue ngajak Barata pergi dari rumah kamu." "Belum ada apa-apanya kok." "Bukan itu masalahnya. Sekarang ini Barata ada di rumah sakit. Katanya sih ada yang ngeroyok. Digebukin rame-rame gitu." "Hah?" Pungki terperanjat. "Yang bener, Mai?" "Betul, makanya gue tanya ada apa.
Setelah Barata pergi sama kamu kok bisa ada kejadian begitu? Sampai sekarang belum sadar tuh. Ya Tuhan, lantas dari mana kamu tahu bahwa dia dikeroyok? Dari penduduk di tempat kejadian, mereka yang mengantar Barata ke rumah sakit. Katanya sih dikeroyok sama 7 orang. Jangan-jangan perbuatan si Ompong itu. Si Ompong mana? Nanti deh gue ceritain semua. Kamu ada di mana sekarang? Di rumah. Gue baru pulang dari rumah sakit. Tapi sebentar lagi mau ke rumah sakit kembali. Kasian si Barata, mana jauh dari orang tua lagi. Jangan pergi dulu, Mai. Ntar bareng-bareng sama gue ke rumah sakitnya. Oke, gue tunggu ya. Ketika Pungki tiba di rumah sakit, Barata sudah mulai sadar. Bahkan sudah mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan Pungki. Apa sebenarnya yang telah terjadi? Ada 2 orang cowok menjemput saya dari rumah. Gak taunya beberapa cowok lain sudah menunggu di dalam sebuah jeep. Saya berusaha melawan, tapi jumlah mereka terlalu banyak. Mereka berhasil menculik saya ke dalam jeep itu. Dan begitulah saya dipukuli, ditendangi dan diinjak-injak di dalam jeep itu. Kemudian diturunkan di tempat sunyi. Untunglah ada penduduk yang baik hati mengantarkan saya ke rumah sakit ini. Pungki terpana, lalu tanyanya, apa tujuan mereka menyiksa kamu begitu? Entahlah. Saya hanya diperingatkan supaya jangan coba-coba mendekati kamu. Pungki terhenyak. Kalau begitu pasti si Pras yang jadi dalangnya. Pras? Siapa Pras? Pungki menghela napas panjang dan akhirnya diceritakanlah semuanya itu. Tentang Pras yang tadi siang masih dirahasiakan dan apa yang diinginkannya. Setelah Pungki selesai menuturkan semuanya, Barata berkata, kalau begitu jelaskanlah persoalannya. Tiba-tiba terdengar suara. Kamu harus sembuh dulu, Bar. Kalau sudah sembuh kita bikin perhitungan dengan cowok bernama Pras itu. Pungki agak kaget menoleh ke arah datangnya suara itu. Ternyata ada seorang cowok yang sedang berdiri di belakangnya yang tadi diperhatikannya. Siapa dia, Bar? Oh iya, sampai lupa ngenalin. Dia teman kuliah saya. Kenalin dulu, Gun. Cowok itu mengulurkan tangannya, berjabatan tangan dengan Pungki sambil menyebutkan namanya. Gunawan. Maaf, kata cowok bernama Gunawan itu. Apakah saya bisa mendapat alamat orang bernama Pras itu? Pungki mulai mencemaskan sesuatu, takut kalau masalah itu jadi membesar dan berkepanjangan. Tapi Barata duluan menyergah. Nanti dulu, Gun, soal perhitungan gampang kita buat. Soalnya kan belum tentu siapa-siapanya yang jadi dalam peristiwa tadi. Tapi kalau dibiarin, orang itu akan makin sewenang-wenang sama kamu, Bar. Zaman sekarang ini kekerasan harus dijawab dengan kekerasan lagi. Kalau orang itu bawa teman 10 orang, kita bawa teman 10 juga. Kalau perlu sekampus kita kerahkan. Gue rasa buat ngumpulin 500 aja sih gampang. Solidaritas kita masih kuat kok. Biar gue nanti yang bicara di forum. Mentang-mentang sudah gak musim unjuk rasa. Masa mahasiswa mesti diem aja digituin sama kaum preman juga? Barata tersenyum getir. Lantas kita mau main tawuran kayak anak-anak SMA. Tenang dulu deh, gue ngerti apa yang kamu rasakan. Tapi bagaimanapun juga, perasaan jangan mendahului pikiran. Nanti kita pertimbangkan dulu baik-baiknya. Tampaknya Barata disayangi oleh teman-temannya. Beberapa saat kemudian, ruang perawatan itu telah dipenuhi oleh cowok-cowok sebaya Barata. Bahkan sampai membludak keluar. Dan semuanya menyatakan kegeraman mereka atas terjadinya peristiwa itu. Mereka bertekad untuk mencari orang bernama Pras itu sampai dapat. Dan Pungki malah cemas. Namun dalam hati kecilnya ia pun berkata, biarlah si Ompong itu memperoleh pelajaran. Supaya ia mengerti bahwa kekerasan bisa menimbulkan kekerasan baru. Tapi Barata tetap tidak setuju main hakim sendiri. Tenang dulu kawan-kawan, saya berterima kasih atas solidaritas kalian yang begitu tinggi. Tapi kalau kalian benar-benar menghargai saya, tunggulah sampai saya pulang dari rumah sakit ini. Nanti kita pikirkan secara matang setelah suasananya agak tenang. Dan setelah teman-teman Barata pulang semua, Pungki berkata, kalau memang Pras yang mendalangi peristiwa ini, saya juga akan mendamprat dia. Kalau perlu saya juga bisa minta tolong kawan-kawan untuk membuat perhitungan. Nanti dulu, Barata terbelalak. Masa cewek mau ikut-ikutan bikin perhitungan segala? Apa salahnya? Dalam keadaan-keadaan tertentu, cewek juga bisa lebih nekat dari cowok loh. Saya percaya. Tiba-tiba saja Barata menggenggam pergelangan tangan Pungki. Tapi saya nggak mau ngeliat kamu cedera. Pungki terhenyak. Kamu ngerti apa sebabnya? Tanya Barata perlahan. Pungki cuma terlongong. Lalu Barata berkata perlahan. Saya sayang kamu, Pung. Oh, hati Pungki laksana ditaburi bunga-bunga surgawi. Kok tiba-tiba saja kamu bilang begitu? Desis Pungki tersipu. Ya, Barata tidak melepaskan genggamannya. Terus terang, tadinya saya ragu menyatakannya. Karena saya pikir kamu terlalu remaja buat saya. Tapi peristiwa tadi merupakan tantangan bagi saya.
Dan sebagai seorang laki-laki, saya harus menghadapi tantangan itu. Saya ingin memiliki kamu. Apapun resikonya akan saya hadapi, kecuali jika kamu menolak saya. Pungki tersenyum dan membiarkan tangannya tetap berada dalam genggaman Barata. Kamu gak mau menanggapi kata-kata saya? Tanya Barata. Menanggapi apa? Pungki sengaja pura-pura tak mengerti. Barusan saya sudah menyatakannya, tapi kamu belum menanggapinya. Pungki tersipu lagi, lalu terdengar suaranya perlahan. Apa, gak cukup dengan membiarkan tangan saya dipegang sama kamu? Genggaman itu lalu menjadi remasan. Pungki melayangkan tatapan penuh arti, lalu dua pasang mata bertemu pandang, dan dua hati berdenyut dalam nada kasih. Lama mereka saling tatap, saling remas, dan saling melayangkan senyum, sampai akhirnya Barata berkata, mungkin besok juga saya sudah bisa pulang, luka-lukanya nggak parah kok. Pungki tak percaya, menurut penglihatannya keadaan Barata tak bisa disebut gak parah, karena kepala Barata dibalut, kaki kirinya pun tampak bengkak. Maka kata Pungki setengah bercanda, mendingan juga lama dirawat di sini, biar saya bisa nengok ke sini tiap hari. Lagian di sini susternya kan cantik-cantik. Ngaco, orang kepengen cepat pulang malah didoakan biar lama di sini. Psst, siapa yang mendoakan? Saya cuma bilang, sudah, jangan ngaco dong. Tapi kenyataannya memang gitu kok. Suster-suster di sini banyak yang cantik. Tapi nggak ada yang ngelahin kamu cantiknya. Gombal. Sebenarnya Pungki masih ingin lama duduk di dekat bed Barata, tapi hari sudah malam. Bahkan harusnya sejak tadi ia sudah meninggalkan ruang perawatan itu, karena waktu berkunjung telah habis. Lalu dengan hati berat Pungki bangkit. Saya pulang dulu ya. Kapan mau kesini lagi? Besok, kalau kamu masih di sini. Kalau kamu sudah pulang, ya ke rumah Mayang aja nengoknya. Baiklah, makasih atas perhatian kamu ya. Dan titip yang satu itu, jangan dikasihkan sama orang lain. Pungki heran. Apanya yang jangan dikasihkan sama orang lain? Hati kamu, sahut Barata agak tersendat di tenggorokan. Pungki tersenyum malu-malu, pipinya kemerahan, suaranya pun terdengar bergetar. Tentu dong, cuma buat kamu seorang. Barata tersenyum setengah meringis. Sebelum berpamitan, masih sempat Pungki berbisik. Di kamu juga jangan diobrol sama suster-suster ya. Kemudian Pungki meninggalkan ruang perawatan itu di depan rumah sakit. Mayang masih menunggu. Kok lama bener sih? Kaki gue sampai pegel nih. Protes Mayang. Kenapa kamu gak masuk? Takut ngeganggu yang lagi pacaran sih. Ngaco. Pungki mencubit lengan sahabatnya. Tapi dalam perjalanan pulang, Pungki membisiki Mayang. Aneh, peristiwa tadi malah membuat gue gimana ya? Jadi terasa deket gitu sama dia. Sip deh, pokoknya gue sih uang dengernya aja. Beres, uang dengernya cukup bakso semangkok sama es teh semangkok kan? Kurang dong, maksudnya ditambah bonus sama celana jeans. Soal celana jeans, minta sama dia dong. Dia kan orang Bandung. Kalau dia pulang kampung, minta oleh-olehnya celana jeans. Sekarang Bandung kan dikenal juga sebagai kota jeans. Iya juga ya, tapi ngomong-ngomong, gimana tuh soal cowok yang jadi dalang pengeroyokan itu? Emang, kamu sudah tahu pasti orangnya? 99% gue yakin dia orangnya. Tapi nanti gue selidiki dulu sampai keyakinan gue lengkap menjadi 100%. Dan setibanya di rumah, Pungki memperlihatkan wajah masam di depan kedua orang tuanya. Dari mana, Pung? Tanya Bu Markum. Dari rumah sakit, sahut Pungki ketus. Siapa yang sakit? Pak Markum bangkit dari kursinya. Cowok yang tadi nganterin ke sini, dikeroyok sama 7 orang sampai babak belur dan sempat gak sadar segala. Makanya jangan bergaul sama berandalan. Nanti kamu juga bisa terbawa-bawa jadi berandal. Siapa yang berandal? Si Pras itu yang brengsek. Pasti dia dalangnya. Loh, kok jadi belok ke Pras? Gak boleh main tuduh sembarangan, Pung. Saya gak main tuduh. Ada bukti yang bisa saya jadikan alasan. Ceritanya bagaimana sih? Begini, Pungki meneguk air dingin dulu. Lalu diceritakannya semua. Sejak Pungki pulang sekolah dan diganggu oleh Pras sampai Pungki pergi dan minta diantar pulang oleh Barata. Tapi kan belum tentu Pras yang mendalangi pengeroyokan itu. Kata Pak Markum setelah putrinya selesai bercerita. Apa sih kalau udah pro sama orang, biar salah juga dibela? Bukan begitu, Pung. Masalahnya negara kita ini negara hukum. Main tuduh begitu saja tidak dibenarkan. Salah-salah bisa Pras yang balik menuntut. Karena mereka tak bersalah dan nama baiknya dicemarkan. Ingat, main tuduh itu bukan masalah kecil loh. Oke, kalau begitu besok saya anjurkan agar Barata mengusut peristiwa penganiayaan itu lewat jalur hukum. Nanti Bapak lihat bagaimana menyedihkannya kalau Pras sudah masuk penjara. Penganiayaan juga bukan masalah kecil loh. Kalau Barata sampai mati, Pras bisa dituduh mendalangi pembunuhan secara direncanakan.
Bapak tentu tahu berapa tahun ancaman hukumannya. Dan peristiwa ini bisa diangkat ke pengadilan sebagai kasus percobaan pembunuhan. Pak Markum terperangah, sementara Pungki langsung masuk ke kamarnya, masih dengan muka masam. Tapi kemasaman Pungki mendadak jadi ceria ketika gadis itu teringat peristiwa di rumah sakit tadi. Dia menggenggam dan meremas tanganku ini. Rasanya remasan tadi masih membekas, masih terasa olehku. Lalu bibir tipis mungil itu menyunggingkan senyum, tapi ketika teringat keadaan Barata, cepat Pungki memohon di dalam hatinya. Ya Tuhan, sembuhkanlah Barata seperti sedia kala. Ku yakin Kau Maha Pengasih dan Penyayang. Hanya kepadamu aku memohon, agar Barata tabah menghadapi semuanya ini. Hanya kepadamu pula aku memohon ya Tuhan. Bukalah tabir keberadalan ini dengan segera. Jangan biarkan Barata menderita akibat kesewenang-wenangan orang durjana ya Tuhan. Ketika malam tiba, sebelum tidur Pungki berdoa lagi. Karena ia yakin bahwa doa adalah senjata paling ampuh bagi orang yang sedang teraniaya. Selesai berdoa, barulah Pungki memejamkan matanya dan tertidur bersama mimpi-mimpi indahnya. Minggu pagi itu udara Jakarta mendung, sementara gerimis sudah turun di sana-sini. Suhu ibu kota terasa dingin, tak lagi terkesan sebagai kota pantai. Banyak penduduk Jakarta yang membatalkan rencana bepergian karena takut kehujanan di jalan. Memang kalau melihat ke langit yang begitu mendung, tampaknya seperti mau hujan besar. Namun rencana Pak Kuntoro untuk mengunjungi rumah Pak Markum tetap dilaksanakan. Sebelum jam 9 pagi ia sudah berada di rumah Pak Markum. Selesai relasi bisnis yang sangat potensial, Pak Markum selalu bersikap sebaik mungkin kepada Pak Kuntoro. Sehingga apapun mau Pak Markum lakukan untuk menyenangkan hati Pak Kuntoro itu. Tapi kunjungan Pak Kuntoro pagi itu tiada kaitannya dengan bisnis. Setelah ngobrol ke barat ke timur, Pak Kuntoro pun menyampaikan maksud utamanya mengunjungi rumah Pak Markum pagi itu. Secara sepintas, saya sudah pernah bicara kepada Pak Markum tentang anak saya, si Pras itu. Tapi sekarang saya akan menyampaikannya secara lebih serius. Kalau Pak Markum setuju, tentu akan ada delegasi keluarga dari saya nanti untuk menyampaikan lamaran secara resmi. Ujar Pak Kuntoro mulai mengarahkan pembicaraannya. Pak Markum belum berani menanggapi. Dan kata Pak Kuntoro lagi, jadi ceritanya, anak saya sudah sangat terpikat pada putri Anda yang bernama Punti itu. Namanya Pungki bukan Punti Pak, serga Markum mengoreksi. Oh ya, Pungki namanya ya. Pak Kuntoro mengangguk-angguk lalu melanjutkan pembicaraannya. Sebagai orang tua, saya hanya mengayomi kehendak anak. Karena Pras sudah menyampaikan keinginannya untuk memperistri putri Anda. Tentunya saya harus membantu untuk mewujudkan keinginannya itu toh. Betul Pak, Pak Markum mengangguk-angguk. Di antara kita sudah ada ikatan bisnis yang terjalin sejak lama, kata Pak Kuntoro lagi. Maka kalau ikatan ini disambung dengan berbesanan, kan lebih baik lagi ya Pak Markum. Betul sekali Pak, Pak Markum mengangguk-angguk lagi. Nah, secara serius sudah saya sampaikan keinginan anak saya. Maka sekarang saya menunggu jawaban Pak Markum, yang akan saya jadikan pegangan sebelum delegasi keluarga saya datang secara resmi nanti. Pak Markum tidak segera menjawab. Sekilas ia mengarah ke arah istrinya yang duduk di sudut timur. Dia mengingat kembali sikap Pungki selama ini yang mati-matian menolak Pras. Bingung Pak Markum saat itu. Di satu pihak ia merasa berkewajiban untuk melindungi putri dan prinsip-prinsipnya. Pihak lain, ia merasa berkewajiban pula menyenangkan hati Pak Kuntoro. Dua perasaan itu bertentangan antara satu dengan lainnya, sehingga Pak Markum seolah berada di persimpangan jalan, tanpa mengetahui kemana ia harus menuju. Dan yang jelas, Pak Markum sangat membutuhkan Pak Kuntoro. Tak terbayangkan bagaimana jadinya kalau hubungannya dengan Pak Kuntoro terputus. Sedangkan belakangan ini, perusahaan Pak Markum makin tergantung pada perusahaan Pak Kuntoro. Sementara hubungan pribadi mereka pun sudah demikian baiknya. Begini Pak, kata Pak Markum akhirnya. Bagaimanapun saya tetap harus menanyai anak saya, karena dia sendiri yang akan menjalani hal ini di kemudian hari. Jadi, Pak Kuntoro tampak seperti kurang senang. Berilah kesempatan pada saya untuk merundingkannya dulu dengan anak saya. Laut Pak Markum agak gentar melihat tatapan Pak Kuntoro saat itu. Baiklah, Pak Kuntoro manggut-manggut. Kalau sudah tercapai kata sepakat, mungkin ibu kandungnya juga akan saya ajak ke sini. Oh ya, sebenarnya ini rahasia. Berjanjilah dulu untuk tidak menyiarkan masalah ini keluar. Iya, saya berjanji. Rahasia apa Pak? Si Pras itu sebenarnya anak dari istri muda saya. Selama ini Pak Markum hanya mengenal istri pertama saya kan? Betul, jadi Pak Kuntoro punya istri 2. Iya, tapi awas,
Masalah ini jangan sampai diekspos kemana-mana ya. Enggak kok, itu kan masalah pribadi Pak Kuntoro. Tapi setelah Pak Kuntoro pulang, Pak Markum memperbincangkan masalah itu dengan istrinya. Jadi Pras itu bukan anak dari istri pertamanya ya Pak? Iya, aku juga baru tahu sekarang. Tadinya aku sangka anak tunggal dari istri pertamanya itu. Pada juga Pak Kuntoro menyembunyikan rahasia pribadinya ya. Orang-orang kan hanya tahu istri Pak Kuntoro itu satu, ya yang kita kenal itu. Gak taunya, mungkin istri pertamanya itu mandul, makanya Pak Kuntoro kawin lagi. Lantas punya anak, ya si Pras itu. Tapi Bu Kuntoro kelihatannya sayang banget sama Pras ya. Padahal ternyata Pras itu anak tirinya kan. Iya, sekarang tinggal memikirkan bagaimana caranya agar si Pungki mengikuti keinginan kita. Kelihatannya sih sulit, ujar Bu Markum sambil menghela napas panjang. Entah kenapa kayaknya Pungki benci sekali sama Pras. Kita juga kan gak bisa main paksa begitu saja. Barangkali kita harus minta bantuan dukun supaya hati Pungki luluh. Soalnya aku tak bisa membayangkan apa jadinya kalau maksud baik Pak Kuntoro itu gagal. Bisa-bisa bangkrut perusahaan kita nanti. Kalau main dukun segala, aku sih gak setuju, Pak. Masa kita tega ngedukunin anak kita sendiri? Lalu bagaimana caranya supaya hati Pungki luluh? Nantilah akan kucoba dengan cara halus. Karena sudah jelas kalau main paksa dia seperti mau berontak begitu sih. Ya, cobalah dulu dengan cara yang halus. Mudah-mudahan saja pikirannya berubah. Markum lalu berusaha membujuk Pungki dengan cara halus supaya menerima Pras sebagai calon suaminya. Namun Pungki tetap pada pendirian semula, tetap menolak dijodohkan dengan Pras. Bahkan dengan tegar Pungki pernah berkata, kalau mama maksa juga mau ngejodohin sama si ompong itu, Pungki mau bunuh diri. Tentu saja Bu Markum terkejut mendengar ancaman anaknya itu. Terlebih jika mengingat peristiwa yang pernah terjadi di belakang rumahnya. Peristiwa yang menggemparkan. Peristiwa bunuh diri sepasang remaja yang menolak kawin paksa. Maka Bu Markum sampaikan semuanya itu kepada Pak Markum. Pak Markum menghentakkan kaki sambil menggerakkan gigi dalam jengkelnya. Anak sekarang sulit diatur. Padahal kalau dia mau mengikuti kehendak orang tua, masa depannya jelas terjamin. Pras itu anak tunggal. Semua harta Pak Kuntoro akan jatuh padanya kelak. Padahal harta Pak Kuntoro itu bukan seperti harta kita. Mama juga tahu, di Jakarta saja Pak Kuntoro punya rumah lebih dari 20, belum lagi di kota lain. Iya, tapi kalau anak kitanya menolak, mau diapain lagi? Aku malah takut kalau ancamannya itu dibuktikan. Seperti peristiwa di belakang itu. Amit-amit. Jangan sampai hal itu terjadi pada keluarga kita. Kalau Pungki menolak, akibatnya sudah jelas. Masa depannya buram. Masa depan perusahaan kita juga buram. Tinggal nunggu lonceng kematian saja. Soalnya Mama juga akan tahu, belakangan ini perusahaan kita sangat tergantung kepada perusahaan Pak Kuntoro. Markum terdiam, tapi Pak Markum tak mau berdiam diri. Pada suatu hari ia pergi ke suatu tempat di luar kota Bogor, menuju ke sebuah rumah besar. Rumah itu pernah dikunjunginya belasan tahun yang silam, yakni ketika ia ingin usahanya lancar. Dan kini ia mengunjungi rumah itu lagi, dengan harapan agar putrinya menerima keinginan putra tunggal Pak Kuntoro itu. Banyak orang yang sedang menunggu giliran di rumah besar itu. Pak Markum sendiri tercatat sebagai calon pasien ke-32. Terpaksa Pak Markum menunggu dengan sabar di teras depan, berbaur dengan orang-orang yang sedang menunggu gilirannya masing-masing. Orang-orang yang sedang menunggu gilirannya itu punya tujuan masing-masing. Ada yang ingin usahanya lancar, ada yang sedang dililit hutang, ada yang kesulitan menagih hutang, ada yang ingin cepat mendapat jodoh, ada yang ingin damai dalam rumah tangganya. Ada pula yang ingin bermadu tanpa menimbulkan bentrokan. Bahkan ada juga gadis panggilan yang ingin laris dalam menjalankan bisnisnya. Semua tiada yang menarik perhatian Pak Markum, karena Pak Markum sedang pusing memikirkan masalahnya sendiri. Tapi ketika seorang wanita turun dari sebuah BMW hitam di depan rumah besar itu, Pak Markum menyipitkan matanya, mengamati wanita itu dari teras, mengamatinya terus sambil bangkit dari kursinya, sampai terlontar gubaman dari mulutnya. Saleha. Wanita itu melangkah ke atas teras di mana Pak Markum berdiri. Sebelum Pak Markum bicara, wanita itu sudah duluan menyapanya dengan wajah kaget. Markum? Iya, Pak Markum mengangguk dengan senyum lirih. Kau Saleha kan? Apa kabar, Kum? Wanita bernama Saleha itu mengulurkan tangannya. Baik-baik saja. Pak Markum menjabat tangan wanita itu dengan batin bergetar. Masa yang telah silam 22 tahun yang lalu tergambar lagi dengan jelasnya di pelupuk ingatan Pak Markum.
Saat itu Pak Markum masih muda belia. Markum muda memang amat tampan, sehingga banyak mata kaum hawa memperhatikannya secara diam-diam maupun secara terang-terangan. Termasuk Saleha, janda muda yang sawahnya berhektar-hektar itu. Pada mulanya Markum tak tertarik kepada Saleha. Maklumlah, saat itu Markum baru duduk di bangku kelas 3 STM. Sehingga perhatiannya pun lebih banyak tertuju kepada cewek-cewek remaja. Sementara usia Saleha saat itu sudah 21 tahun. Di usia yang amat muda itu, Saleha telah menjadi seorang wanita kaya raya. Dengan sawah dan kebun berhektar-hektar, rumahnya pun paling megah di kampung yang terletak di antara Cianjur dan Cipanas itu. Saleha memang berhasil memanfaatkan kecantikannya, sehingga waktu usianya baru menginjak 17 tahun, ia pun dipersunting oleh Haji Zulkifli sebagai istri mudanya. Haji Zulkifli adalah seorang tuan tanah yang kekayaannya tersebar di beberapa tempat, antara lain di kampung kelahiran Saleha. Setelah menjadi istri muda Haji Zulkifli, Saleha segera sadar bahwa jika ia tidak punya keturunan dari tuan tanah itu, maka hak warisnya pun akan hilang. Sedangkan Haji Zulkifli sudah sangat tua. Secara syariat usianya tak lama lagi. Maka Saleha pun meminta agar setiap tanah dan harta kekayaan lain yang diberikan padanya harus diatasnamakan dirinya. Karena Saleha tahu jika hal itu tidak dilakukan, kelak pada suatu saat bisa datang tuntutan dari pihak istri pertama. Saking sayangnya kepada Saleha yang masih belia itu, Haji Zulkifli pun meluluskan permintaan itu. Setiap harta yang diberikan kepada Saleha, surat-surat pembeliannya atas nama Saleha semua. Perhitungan Saleha menjadi kenyataan. Setelah 3 tahun ia dijadikan istri muda, Haji Zulkifli pun meninggal. Maka Saleha pun menjadi seorang janda muda yang terkaya di kampungnya, pikir Saleha saat itu. Kalau aku tidak segera meminta surat-surat itu dijadikan atas namaku, mungkin sekarang aku akan kembali ke rumah orang tuaku bersama segala kekurangannya. Setelah setahun Saleha hidup menjanda, listrik pun masuk ke desanya. Pada saat itulah Saleha mengenal Markum yang siswa STM jurusan listrik dan sedang ikut praktek memasang instalasi listrik di rumah Saleha. Markum mempunyai seorang paman yang punya perusahaan instalasi listrik. Pamannya itulah yang sengaja mengajak Markum memasangi instalasi listrik pada beberapa puluh rumah di desa itu, antara lain di rumah Saleha itu. Maka kisah asmara pun mulai berjalan, bahwa Saleha mengamati dengan sudut matanya betapa tampannya anak muda bernama Markum itu, dan hayalan Saleha pun melayang-layang, membayangkan nikmatnya berada bersama anak muda setampan itu. Bukankah selama 3 tahun Saleha harus berpura-pura bahagia hidup bersama seorang lelaki tua? Pikir Saleha saat itu, selama 3 tahun aku harus bersandiwara, berpura-pura hidup bahagia bersama suamiku yang tua. Dan sekarang aku sudah menjadi seorang janda. Sekarang aku sudah bebas melakukan apapun yang aku mau. Memang setelah Haji Zulkifli tiada, Saleha bebas membeli apapun yang diinginkannya. Tinggal di pedesaan, Saleha tak pernah ketinggalan zaman. Pakaiannya, perabot rumah tangganya, dan segala yang dimilikinya tiada yang ketinggalan zaman. Itulah sebabnya Saleha memanggil Markum pada suatu hari. Desa ini cukup sejuk hawanya, tapi aku gak mau ketinggalan zaman. Aku ingin agar ruang tamu dipasangi AC. Bisa memasangkannya, Kum? Bisa. Markum mengangguk. AC-nya sudah ada. Belum. Baru rencana mau beli, makanya minta petunjuk dari kamu dulu. Mending mana beli di Jakarta sama di Bandung. Enakan beli di Bandung, di Jakarta sih salah-salah bisa kena tipu. Saleha mengerutkan dahinya, bertanya, kamu mau nganter aku ke Bandung? Soalnya kamu kan bisa memilihkan yang bagus untukku. Kalian juga pengen beli tip deck baru. Kamu bisa milih yang bagus mutunya kan? Bisa. Markum mengangguk. Kapan rencananya mau ke Bandung? Kita pakai bis aja, Kum. Maklum aku belum punya mobil sih. Markum setuju. Esok paginya rencana itu diwujudkan. Dengan bis Jakarta-Bandung yang mereka cegat di jalan, mereka menuju Bandung. Dan sebelum jam 11 siang, mereka sudah berada di Bandung. Saleha tidak langsung mengajak ke toko elektronik. Diajaknya Markum makan-makan dulu di sebuah restoran dekat alun-alun Bandung. Markum yang masih siswa STM kelas 3 belum terbiasa dengan pola hidup royal. Terlebih, orang tuanya hanya petani yang penghasilannya pas-pasan. Maka ketika Saleha mengajaknya makan-makan di restoran besar, mengajaknya keluar masuk toko dan memborong di sana-sini, Markum hanya dapat menelan ludah dan berkata di dalam hatinya, seandainya orang tuaku sekaya Saleha, tentu aku pun ikut senang. Tapi Saleha tidak hanya memborong barang-barang kebutuhannya sendiri. Markum pun dipersilakan memilih 2 setel pakaian di sebuah toko pakaian. Tentu senang Markum dibuatnya. Meski dengan malu-malu dipilihnya 2 setel pakaian yang sedang ngetren bagi anak muda masa itu.
Yang penting, pemasangan alat-alat itu dikerjakan sebaik mungkin, kata Soleha dalam perjalanan pulang dari Bandung. Tentu ada lagi hadiah dari Kunanti, Kum. Ya. Markum manggut-manggut saja, sementara hatinya berkata, apa sulitnya memasang AC dan TV? Apa sulitnya memasang beberapa neon baru di rumah Soleha? Sebaiknya aku ikuti saja segala keinginannya, karena ternyata dia baik dan royal sekali. Mobil yang di-charter dari Bandung berhenti di depan rumah Soleha. Cukup sibuk Markum dan sopir mobil charteran itu menurunkan barang-barang yang baru Soleha beli dari Bandung. Namun semuanya itu tak penting bagi Markum. Yang tak dapat Markum lupakan, diawali waktu Markum mau memasangkan lampu neon bundar di kamar Soleha. Kebetulan saat itu Soleha baru selesai mandi dan tenang saja masuk ke dalam kamarnya. Pada mulanya Markum tidak memperhatikan semuanya itu, tapi lalu Soleha berkata, "Oh ya, tadi kan beli alat pengering rambut. Coba pasangkan, sekalian kasih tahu bagaimana caranya menjalankannya." Tadinya Markum mau keluar karena dilihatnya Soleha seperti mau berganti pakaian. Tapi perintah itu terasa harus dilaksanakan. Maka dikeluarkannya hairdryer dari dalam dusnya. Tak sulit memasangkan alat itu pada arus listrik. Yang sulit adalah mengikuti jalan pikiran Soleha selanjutnya. "Tolong tiupkan ke rambutku," kata Soleha setelah hairdryer itu mulai bisa dijalankan. Sebenarnya hal itu tiada kaitannya dengan tugas Markum sebagai instalator kecil-kecilan. Tapi Markum melaksanakan juga permintaan Soleha dengan harapan semoga kebaikannya akan dibalas dengan kebaikan lagi. Markum tidak sadar bahwa ketika ia meniupkan hairdryer itu ke rambut Soleha yang sedang duduk di depan cermin rias, bayangan Markum sedang diintai oleh sepasang mata janda muda itu. Markum juga tak sadar bahwa saat itu hati Soleha berkata, "Alangkah tampan dan gantengnya anak muda ini. Tapi mampukah aku memilikinya?" Ketika alat pengering rambut itu dimatikan, kemudian diletakkan di atas meja rias Soleha, tiba-tiba saja kedua pergelangan tangan Markum digenggam oleh janda muda itu. Merah Markum dibuatnya, lebih heran lagi ketika didengarnya janda muda itu bertanya, "Kamu mau hadiah istimewa, Kum?" Hadiah apa?" Gugup juga Markum melihat tatapan Soleha, tatapan yang mengandung arti itu. Soleha tampak senang sekali, tapi tahukah ia betapa gugup dan paniknya Markum saat itu? Soalnya Markum tak menduga kalau senja itu akan menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Maka mesti hatinya gembira, ia tak dapat mengendalikan perasaannya. Jumlah uang yang diberikan oleh Soleha sungguh jauh lebih banyak dari dugaan Markum. Memang Markum mengharapkan uang sebagai imbalan atas pekerjaan kelistrikannya di rumah Soleha. Tapi tidak dalam jumlah begitu banyak. Setibanya di rumah, Markum langsung masuk ke dalam kamarnya dan langsung menghempaskan diri ke atas tempat tidurnya. Di situ, Markum menerawang beberapa saat. Terawangannya kadang membuat ia cemberut, terkadang memejamkan matanya. Tapi sebelum tidur, ada senyum di bibir anak muda itu, senyum penuh pengharapan. Senyum penuh pengharapan itu juga tersungging di bibir Soleha. Markum yang masih begitu remaja, seolah gladiator yang siap diterjunkan ke arena kapan saja dan di mana saja. Sementara Soleha seolah kafilah yang kehausan di tengah padang gersang, lalu mendapatkan Markum yang tak ubahnya oase, yang selalu siap direguk air segarnya kapan saja dan di mana saja. Sekian lamanya Soleha hidup dalam kegersangan, tapi setelah ada Markum, segarnya Soleha kini. Kalau ia diibaratkan tumbuhan yang tadinya layu karena tak pernah disiram air, maka kehadiran Markum laksana derai hujan yang menyegarkan sekujur tumbuhan itu, bahkan pucuknya pun mulai tumbuh, bunga-bunga pun bermekaran lalu siap menjadi buah. Manusia memang tak ubahnya tumbuh-tumbuhan. Jika pohonnya subur lalu tumbuh bunga dan terjadi pembuahan, tentu akan ada buah yang makin lama makin membesar. Soleha pun demikian, ia memang berhasil merayu Markum untuk serajin mungkin mendatanginya. Dan Markum tak pernah sulit melaksanakan permintaan Soleha. Daripada suatu hari, Soleha membisiki Markum, "Kayaknya aku mulai hamil, Kum." Tentu Markum terkejut, karena masalah kehamilan Soleha tak pernah terlintas di benaknya. Selama itu, ia hanya merasa bahwa Soleha baik hati. "Kalau tidak salah, kandunganku sekarang sudah 2 bulan. Bisik Soleha lagi. "Berarti 7 atau 8 bulan lagi kita akan punya anak, Kum." "Kita akan punya anak?" Markum mulai terbingung-bingung. "Iya, kita harus kawin, Kum. Kalau tidak, aku akan tercemar di seluruh kampung ini." Tentu saja Markum makin bingung, karena sedikit pun ia belum pernah memikirkan kawin. Sekolahnya saja baru selesai dan ia belum tahu apa yang harus ia lakukan selanjutnya.
Baru saja ia berpikir untuk mencari kerja karena untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi tak ada harapan. Bagaimana mungkin dia berpikir untuk kawin? Soal kehidupan sehari-hari, tak usahlah kamu pikirkan. Harta peninggalan almarhum suamiku masih cukup banyak. Hasil dari sawah dan kebun saja pasti cukup untuk membiayai kita dan anak-anak kita nanti, kata Saleha lagi. Tapi Markum malah semakin bingung karena ia masih teringat kata-kata ibunya dahulu. Lelaki yang terburuk adalah lelaki yang hidup dari bininya. Itulah sebabnya ada peribahasa jangan berlindung di balik sanggul. Selain daripada itu, Markum pun tahu bahwa Saleha lebih tua darinya. Sudah janda pula, maka pikir Markum, mau dikemanakan mukaku kalau kawin dengan Saleha? Bukankah kawan-kawanku akan mengejekku sebagai bujangan yang tak laku dengan gadis? Bukankah gadis-gadis juga masih banyak? Bagaimana mungkin aku bisa kawin dengan seorang janda? Aku tak dapat membayangkan malunya kalau aku harus kawin dengan Saleha. Tapi pikir Markum lagi, kelihatannya Saleha begitu mendesakku agar menikahinya. Lalu apa yang harus kulakukan? Haruskah kau menikah dengannya? Tidak. Mentalku belum siap untuk menjadi seorang suami. Aku masih kepengen bebas. Aku harus mencari pekerjaan dulu yang layak, barulah kemudian memikirkan perkawinan. Semuanya itu meresahkan Markum, sementara Saleha menunggu-nunggu dengan penuh harapan dan berjanji di dalam hatinya. Seandainya Markum jadi suamiku, sebagian dari hartaku akan kujual. Uangnya akan kuberikan padanya untuk modal usahanya. Mudah-mudahan saja ia mampu mencari usaha yang cocok dengan modal yang akan kuhadiahkan padanya. Tapi sebelum sempat Saleha mengutarakan rencananya kepada yang bersangkutan, Markum sudah menghilang dari kampung itu. Sedangkan Saleha tidak berani menanyakan kemana perginya Markum kepada orang tuanya, karena hubungan Saleha dengan Markum sangat dirahasiakan. Memang pernah Saleha menyuruh pembantunya untuk mendatangi rumah Markum. Bilang saja ada alat-alat baru yang harus dipasang dan biasanya Markum yang mengerjakannya. Pesan Saleha kepada pembantunya, tapi beberapa saat kemudian pembantunya sudah datang lagi sambil melaporkan hasil tugasnya. Gak ada Neng, katanya Markum sudah pindah ke Jakarta. Tentu saja berita itu Saleha rasakan laksana hantaman palu godam yang menghancurkan segala angan-angan indahnya. Berapa tahun kita gak jumpa, Kum? 20 tahun, lama juga ya. Iya, Saleha mengangguk. Anakmu sekarang sudah dewasa, Kum. Pak Markum terkesiap, tapi lalu berusaha mengendalikan diri karena ia bukan Markum yang remaja lagi. Maka lalu tanyanya, laki-laki apa perempuan? Laki-laki, Saleha menunduk. Sebenarnya, aku merasa sekali setelah kau menghilang dari kampung kita. Untunglah ada seorang lelaki yang begitu baik hati dan mau mengawiniku. Sampai sekarang dia belum tahu bahwa pemuda yang disangka putranya itu sebenarnya anakmu, Kum. Maafkan aku, Pak Markum pun menunduk. Saat itu aku masih terlalu remaja, belum mengerti apa yang disebut tanggung jawab. Karena itu kuharap kau jangan dendam padaku. Aku gak mungkin bisa dendam padamu, Kum. Memang waktu itu juga aku sadar bahwa kau masih terlalu remaja. Belum waktunya memikirkan kawin. Makanya aku tak mau terlalu banyak berharap. Oh ya, berapa anakmu sekarang? 2 saja, sahut Markum dengan senyum. Kau sendiri? Hanya 1 itu saja, Kum. Entah kenapa sekian lamanya aku berumah tangga dengan suamiku. Aku tak bisa mengandung bayi dari benihnya. Pertemuan kembali dengan Saleha di rumah dukun itu cukup mempengaruhi batin Pak Markum. Setibanya di rumah, Pak Markum merenung dan merenung terus. Ada rasa penasaran di hati Pak Markum, ingin tahu sudah sebesar apa anaknya sekarang. Meski ia sudah dapat menghitung sendiri bahwa anaknya diperkirakan sudah berumur lebih dari 21 tahun. Seperti apa anakku itu? Tanya Pak Markum dalam hatinya. Kasihan, anak itu sejak lahir sampai sekarang tak pernah kulihat. Lalu segala yang pernah dilakukannya bersama Saleha terbayang lagi dengan jelas di pelupuk ingatannya. Memang banyak yang telah ia lakukan bersama wanita itu. Banyak pula kebaikan yang telah ia peroleh dari wanita itu. Dan dia tak mau menganggap kebaikan Saleha sebagai kebaikan berpamrih karena ia sendiri ikut menikmati pamrih itu. Dan pertemuan yang tak terduga-duga tadi setelah 22 tahun berpisah membuatnya seolah kembali ke masa lalunya. Jadi tadi ke rumah dukun itu, tanya Bu Markum membuyarkan terawangan Pak Markum. Jadi, sahut Pak Markum dengan nada kurang bersemangat. Lalu bagaimana hasilnya? Dukunnya ngawur. Ngawur gimana? Dia bilang Pras bukan jodoh Pungki. Kalau dipaksakan bisa celaka. Dasar dukun. Asal ngomong saja. Tapi siapa tahu omongannya itu benar. Soalnya anak kita sendiri kok mati-matian menolak begitu.
Kalau kita paksakan juga, takut ada akibat buruknya di kemudian hari. Ngomong kosong. Pokoknya si Pungki mesti mau terima Pras. Kalau tidak, kita mesti ngomong apa sama Pak Kuntoro? Papa boleh ngomong begitu kalau kita hidup di zaman Siti Nurbaya. Sedangkan kita sendiri bagaimana? Apakah Papa merasa perkawinan kita didorong-dorong oleh orang tua? Enggak kan? Apalagi si Pungki yang hidup di zaman yang lebih maju daripada zaman kita. Masa bodoh, pokoknya niatku positif. Kalau kawin dengan Pras, masa depan anak kita terjamin. Belum tentu, Pak. Gunung batu pun kalau digali tiap hari, lama-kelamaan akan habis juga. Maksudmu, si Pras itu meskipun orang tuanya kaya raya, tapi kalau Pras sendiri nggak bisa usaha, lama-kelamaan ya habis juga harta peninggalan orang tuanya itu. Seperti merasa bahwa dirinya sedang dibicarakan, berkali-kali Pras tersedak waktu menikmati makan malamnya itu. Hartati, ibu tirinya, juga memperhatikan hal itu. Kalau tersedak-sedak begitu, berhenti dulu makannya, kata Nyonya Kuntoro alias Hartati. Iya, Mam. Kayaknya sih ada yang ngomongin jelek nih. Hartati tersenyum, berkata perlahan. Paling juga pacarmu yang ngomongin jelek itu. Pacar apa? Sampai hari ini saya belum berhasil juga meluluhkan hatinya. Entah gimana maunya itu cewek. Kamu sendiri bagaimana? Memang ngebet sekali sama dia. Saya kan hanya kepengen menjalankan petunjuk Mami. Hartati seperti mau bicara lagi, tapi baby Benz Pak Kuntoro tampak memasuki pekarangan dan berhenti di depan pintu garasi. Pat Nyonya Kuntoro menyongsong kedatangan suaminya di pintu depan, meninggalkan Pras yang masih menyantap makan malamnya dengan pikiran melayang-layang, jauh melayang ke belakang dan semuanya masih terlalu segar dalam ingatannya. Saat itu usia Pras baru 18 tahun, usia yang cukup rawan bagi seorang pria. Karena di usia itu, Pras mulai sering membayangkan perempuan bukan semata dari sudut keremajaannya. Jika Pras sedang nonton film-film berbau dewasa baik lewat layar televisi maupun di bioskop, Pras sering terlalu jauh menghayalkannya. Saleha masih termenung dalam taman yang terletak di belakang rumah megahnya itu. Tanaman hias yang ada di dalam taman itu tanaman mahal semua, tanaman cantik semua, tapi perhatiannya tidak mengarah ke sana. Pikirannya melayang-layang ke beberapa tahun yang silam. Lebih dari 20 tahun yang lalu, tapi semuanya masih tergambar dengan jelas di dalam ingatannya. Segalanya seolah baru terjadi kemarin. Ia masih ingat benar bahwa pada saat itu ia sedang berada di dalam masa yang penuh kecemasan. Karena Markum telah hilang dari kampungnya. Sementara ia makin yakin bahwa benih Markum telah tumbuh di dalam perutnya. Karena tidak seperti biasanya, ia sudah 2 bulan tidak mendapatkan menstruasi. Dan kalau dugaannya itu benar, berarti ia sudah hamil 2 bulan. Lalu kepada siapa ia harus meminta pertanggungjawaban? Bukankah anak muda yang semestinya bertanggung jawab telah menghilang dari kampungnya? Haruskah ia berbicara terang-terangan kepada orang tua Markum bahwa dirinya sudah mulai hamil? Tidak, Saleha tak mungkin tega mengatakan hal itu kepada orang tua Markum. Terlebih kalau mengingat bahwa semua yang telah terjadi adalah keinginannya sendiri, bukan Markum yang memaksanya. Seandainya aku berbicara terang-terangan kepada orang tua Markum, paling-paling juga aku dimarahi olehnya. Karena jelas Markum belum dewasa benar, tapi aku telah mengajaknya macam-macam. Tapi bagaimana dengan perutku ini? Sekarang perutku memang masih biasa, belum kelihatan membesar. Tapi makin lama perutku ini akan semakin membesar dan jika masyarakat kampung ini tahu bahwa aku hamil tanpa menikah, pasti aku akan dicaci, diejek dan dibenci. Dibenci sekali. Saleha juga masih ingat bahwa di kampungnya pernah tinggal seorang gadis yang biasa dipanggil Ros. Dan terlalu lemahnya Ros terhadap pria telah menyebabkannya hamil tanpa ketahuan siapa ayah bayi yang dikandungnya itu. Masyarakat kampung itu bukan cuma marah dan menyumpah dalam hati, tapi juga bertindak main hakim sendiri. Rumah Ros dilempari batu oleh masyarakat kampung itu. Bukan hanya gentengnya yang porak-poranda, melainkan juga kaca-kacanya pecah berantakan dibuatnya. Dan esok harinya Ros menghilang dari kampung itu entah pergi kemana. Ingat peristiwa gadis bernama Ros itu, Saleha jadi ngeri sendiri. Terlebih kalau mengingat betapa megah rumah miliknya itu. Bagaimana kalau masyarakat di kampung ini melempari rumahku sampai hancur? Ya, sama ini pasti banyak di antara mereka yang merasa iri melihat keadaanku. Lalu, jika mereka tahu aku hamil tanpa suami, mungkin saja mereka akan melampiaskan rasa irinya dalam bentuk tindakan yang jauh lebih keras daripada yang pernah dilakukan terhadap Ros. Lalu apa yang harus kulakukan? Apakah aku harus minggat dari kampung ini? Tak mungkin aku bisa meninggalkan kampung ini. Karena hartaku di sini cukup banyak. Lantas, siapa yang akan mengurusnya kalau aku pergi dari sini? Berhari-hari Saleha memikirkan hal itu. Hampir saja ia putus asa menghadapi masalah yang sangat dirahasiakan itu. Tapi lalu muncul seorang dewa penolong.
seorang pegawai proyek bernama Toro. Tampaknya Toro memang naksir pada Saleha. Tapi masalahnya Toro sudah punya istri. Saleha sendiri tidak tahu apa yang menyebabkan Toro senang padanya. Sedangkan Saleha juga tahu bahwa istri Toro tidak lebih tua daripada Saleha. Wajahnya juga tidak mengecewakan. Lalu mengapa Toro pernah berterus terang bahwa ia ingin menikahi Saleha? Saleha memang tidak tahu kehidupan perkawinan Toro yang pada saat itu masih tinggal di Bogor. Banyak sekali kekurangan dalam rumah tangga Toro. Maklum, Toro hanya pegawai proyek dengan gaji yang pas-pasan. Tapi Toro punya ambisi tinggi, ia ingin sekali jadi orang kaya. Ya, sudah bosan hidup dalam kemiskinan. Tapi bagaimana caranya? Bukankah ia hanya seorang pegawai proyek? Lalu Toro memandang janda muda yang kaya bernama Saleha itu bisa dimanfaatkan sebagai batu loncatan untuk mencapai cita-citanya. Pikir Toro saat itu yang Saleha tidak tahu. Kalau aku menikahinya, aku bisa mengembangkan harta kekayaannya sedemikian rupa. Sehingga dalam tempo singkat saja cita-citaku akan tercapai. Memang sama ini yang selalu menjadi kendala bagiku adalah modal. Padahal kalau aku punya modal, banyak yang bisa aku lakukan. Demikianlah cerita awalnya, awal dari perubahan haluan Saleha, bahwa pada saat batinnya sedang panik dengan sesuatu yang terjadi pada perutnya, sementara Markum pun hilang dari kampungnya. Ajakan Toro mau tak mau harus dipertimbangkan. Saleha bahkan lalu menganggap kehadiran Toro sebagai dewa penolong, sebagai penyelamat dirinya dari kecamaran yang seakan tak terampuni. Tapi Saleha pun berpikir, seandainya ia tahu bahwa perutku telah berisi benih Markum, apakah ia masih ingin menikahiku sebagai istri mudanya? Tidak, tentu saja ia tak akan mau mengawiniku kalau ia sudah tahu rahasiaku. Lalu bagaimana caranya supaya ia segera mengawini sebelum perutku terlanjur membesar? Saleha harus mencari akal sebaik-baiknya agar ikannya terpancing namun airnya tetap bening. Maka terjadilah percakapan antara Saleha dan Toro pada suatu hari. Mas Toro kan sudah punya istri, kata Saleha. Bagaimana kalau dia sampai tahu nanti? Terus terang saja aku sudah minta izin padanya. Kebetulan dia sudah ngasih izin, kata Toro dengan senyum. Apa? Istrimu sudah ngasih izin? Saleha tak percaya pada pendengarannya sendiri, bahwa di dunia ini ada seorang istri yang mau memberi izin pada suaminya untuk kawin lagi. Ya, Toro mengangguk. Soalnya dia sudah menyadari keadaannya. Keadaan apa? Sudah cukup lama aku berumah tangga dengannya, tapi sampai hari ini belum punya anak juga. Makanya dia rela aku menikah lagi, asalkan aku tidak menceraikannya. Saleha terpana. Beberapa saat ia terdiam, tertunduk, dan terkadang mencuri pandang dengan sudut matanya. Pikir Saleha saat itu, mestikah aku tolak kesempatan baik ini? Bukankah dia ingin punya anak? Bukankah di dalam perutku sudah ada benih bayi meski belum kelihatan? Lalu Saleha menyunggingkan senyum di bibirnya, menganggap semuanya itu serba kebetulan baginya. Tapi Saleha tidak tahu bahwa pada waktu minta izin dari istrinya, Toro tidak mempermasalahkan anak yang belum dimilikinya. Kepada istrinya yang biasa dipanggil Tati itu, Toro berkata, terus terang saja, ada seorang janda kaya raya yang kelihatannya bisa aku kawini. Kalau kau mengizinkan aku kawin dengannya, kehidupan kita pasti berubah drastis. Bukan tidak mungkin, kita akan memiliki rumah sendiri. Bukannya ngontrak terus-terusan seperti ini. Kau pun tak perlu naik beca lagi kalau belanja ke pasar, karena aku bisa membelikan mobil. Rasanya aku sudah bosan dengan kehidupan serba kekurangan begini. Sementara mau berbisnis juga harus pakai modal. Memang agak alot untuk mendapatkan izin dari Tati itu, tapi akhirnya Toro mendapatkan apa yang diinginkannya. Istrinya bersedia suaminya menikah lagi, asalkan Toro bisa bertindak adil kelak. Rupanya Tati pun sudah bosan dengan hidup yang serba kekurangan seperti itu. Akhirnya perkawinan pun dilangsungkan. Atas keinginan Saleha sendiri, upacara perkawinan itu dilaksanakan dengan sederhana sekali. Meski Saleha sanggup membiayai pesta besar-besaran, tapi ia tidak ingin upacara perkawinan itu dihadiri banyak orang. Yang penting selamat, kata Saleha sebelum upacara pernikahan itu dilaksanakan. Lagian, aku janda, malu-maluin saja kalau perkawinanku dipestakan seperti anak gadis. Setelah resmi menjadi istri Toro, barulah Saleha berani memeriksakan perutnya ke bidan. Dan ternyata benar bahwa ia sedang hamil. Pulangnya dari bidan, Saleha melaporkan kepada suaminya. Kau hebat sekali mas, perutku langsung ngisi. Oh ya, Toro tampak gembira sekali. Rupanya keinginanku terkabul juga. Toro percaya saja bahwa benih yang tertanam di dalam rahim Saleha berasal dari dirinya. Dan memang di samping mengincar harta Saleha, Toro pun sudah lama mendambakan lahirnya seorang anak. Tapi sejak melaporkan kehamilannya pada suaminya, Saleha jadi gelisah sendiri. Pikirnya, kalau semuanya berjalan lancar, berarti 7,5 bulan lagi aku akan melahirkan. Lalu apa yang harus kukatakan kepada Mas Toro jika ia menghitung soal waktu ini? Haruskah aku terus terang bahwa bayi ini bukan anaknya? Tidak,
pikir Saleha lagi. Pada waktunya nanti aku akan mengatur sedemikian rupa supaya Mas Toro mengira bayiku lahir prematur. Untuk itu aku harus berunding dulu dengan bidan Ani. Kalau perlu akan kusuap dia supaya membenarkan kebohonganku. Saleha memang banyak uang, sedangkan orang bilang kasih uang habis perkara. Dengan kata lain, segala situasi bisa diciptakan oleh uang. Bidan Ani pun tidak berkeberatan menutupi rahasia Saleha berdasarkan beberapa pertimbangan, antara lain demi kelangsungan bayi yang akan dilahirkan oleh Saleha, juga demi kerukunan rumah tangga Saleha. Memang semuanya itu tidak gratis, Saleha harus memperlihatkan kebaikannya kepada bidan Ani, antara lain dengan amplop berisi uang yang tidak sedikit. Bayi laki-laki itu pun lahir ke dunia. Toro bahagia sekali dibuatnya dan percaya saja bahwa bayi itu lahir prematur dan benar-benar anaknya. Titi pun datang menjenguk Saleha, khusus untuk menyatakan senangnya dengan kelahiran bayi itu. Adalah sesuatu yang luar biasa. Bahwa seorang istri pertama mau datang ke tempat istri kedua tanpa ribut-ribut untuk mengucapkan selamat atas kelahiran bayi itu. Bahkan Tati berkata, "Aku sendiri gak punya anak. Kalau di Klehan gak keberatan, biar saja anak itu kubawa ke rumahku setelah dia lepas kau susui nanti." Saleha gak ragu mendengar keinginan madunya itu. Tapi Tati memperlihatkan sikap yang tulus lalu berkata, "Jangan takut, Dik. Aku ndak akan kayak Ibu Tiri dalam dongeng-dongeng. Anak ini akan kuanggap anak kandung sendiri. Kalau sama kucing saja aku bisa jatuh sayang. Masa aku ndak bisa menyayangi anak dari suamiku sendiri? Nanti saja kalau anaknya sudah sekolah, dia boleh tinggal bergiliran di rumah Mbak dan di rumah saya," kata Saleha sambil mencoba untuk tersenyum di depan Tati. "Oh, betul Dik. Aku senang sekali mendengarnya. Semoga anak ini sehat dan cepat besar. Sejak lama aku kepengen ngomong anak kecil." Tati benar-benar gembira kelihatannya. Sementara itu, berkat keuletannya, Toro berhasil menjadikan harta Saleha sebagai modal usahanya yang tak mengenal lelah. Kebetulan pula nasibnya memang baik, sehingga dalam beberapa tahun saja hasilnya sudah kelihatan. Beda lagi Toro yang hidup serba kekurangan, yang ada ialah Toro dengan segala kelebihannya menangani proyek-proyek besar yang senantiasa mendatangkan keuntungan meledak-ledak. Jika dipandang dari sudut duniawi, perkawinan Toro dengan Saleha tepat pada waktunya. Karena saat itu semangat dan kreativitas Toro sedang menggebu-gebu sekali. Sementara pintu rezekinya pun sedang terbuka. Bahkan Toro sendiri menganggap dirinya berada di dalam masa keemasan. Sehingga tiap langkah bisnisnya selalu mendatangkan hasil yang luar biasa besarnya. Sementara itu hubungan kedua istri Toro berjalan dengan baik. Sungguh berbeda dengan istri-istri yang di madu lainnya. Memang pada umumnya dalam kehidupan poligami, istri pertamalah yang biasa menyulut keributan. Karena merasa haknya direbut orang. Namun Tati tidak demikian. Secara sadar ia mengakui bahwa kehidupan rumah tangganya mulai meningkat dengan pesat justru setelah suaminya kawin lagi dengan Saleha. Maka ia menganggap salah sekali kalau Saleha dimusuhi atau dituduh merebut suami orang. Terlebih jika mengingat bahwa perkawinan Toro dengan Saleha pun atas seizin Tati. Sementara itu persis seperti yang dijanjikan sejak anak Saleha bersekolah, ia bisa mondar-mandir antara Bogor Jakarta. Karena setelah kehidupan Toro semakin mantap, Saleha dibangunkan rumah di Bogor. Sementara Tati tinggal di Jakarta. Pernah Saleha ditawari untuk tinggal di Jakarta supaya tidak terlalu jauh dari rumah Tati. Namun Saleha menolak. Saleha lebih suka tinggal di Bogor. Bahkan di Bogor pun bukan di kotanya benar, agak jauh di luar kota. Karena Saleha lebih suka suasana yang tenang dan damai, tidak terlalu bising dan pengap seperti di Jakarta. Kehidupan Toro pun makin lama makin meningkat. Memang demikianlah uniknya rahasia nasib. Kalau seseorang sudah ditakdirkan kaya raya, tiada suatu kekuatan pun bisa merintanginya, dan langkah-langkah Toro seolah beranjak dari sumber uang yang satu ke sumber uang lainnya. Rezeki pun seolah mengalir dari langit. Bukan hanya Saleha yang merasa terhanyut oleh pertemuan kembali setelah 22 tahun berpisah itu. Pak Markum pun demikian. Bahkan Pak Markum lebih terhanyut lagi oleh pertemuan tak disangka-sangkanya itu. Betapa tidak, Saleha seolah lambang beranjaknya Markum remaja lugu ke dalam kehidupan dewasa. Bahkan berkat bimbingan Saleha itulah Pak Markum mulai merasakan nikmatnya kehidupan dewasa. Sebenarnya sejak kabur meninggalkan kampungnya ada perasaan bersalah di hati Pak Markum. Perasaan berdosa kepada Saleha yang demikian baik padanya. Perasaan berdosa kepada Saleha yang demikian baik padanya. Perasaan berdosa karena seolah menghindari tanggung jawab. Tapi pikir Markum, saat itu aku masih remaja, terlalu remaja. Wajar saja kalau aku masih takut mendengar sebutan kawin. Punya istri, punya anak. Semuanya masih sesuatu yang di luar pikiranku. Tapi setelah berjumpa lagi dengan Saleha, ada perasaan bersalah di hatiku. Karena aku telah melarikan diri dari tanggung jawab dahulu.
Untungnya ia tidak kelihatan dendam padaku. Lalu pikir Pak Markum lagi, sudah seperti apa anakku ini? Aku ingin sekali bertemu dengan anak itu. Untuk dia sudah dewasa, dan aku hanya mendengar ceritanya saja dari Saleha tempo hari, bahwa anakku itu seorang lelaki. Berarti dialah anak pertamaku dan Alex anak kedua. Pada suatu saat, aku harus bertemu dengan anak itu, karena bagaimanapun darahku mengalir di tubuhnya. Aku bahkan harus membuka rahasia ini kepada istri dan anak-anakku. Karena mereka juga harus tahu bahwa selain Alex dan Pungki, aku masih punya anak yang lain. Tapi bagaimana cara menceritakannya semuanya itu? Kalau sekarang ku katakan semuanya, bukankah kebohongan masa laluku akan tampak di mata istriku? Demikian pikiran-pikiran seperti itu membadati benak Pak Markum. Bayangan masa lalunya tergambar lagi dengan jelasnya. Masa lalunya bersama Saleha dalam saat-saat yang senantiasa dirahasiakannya. Bahkan masa lalunya bersama Norma, yang kini menjadi istrinya juga tergambar lagi dengan jelas. Pak Markum masih ingat benar saat itu tiada seorang pun memanggilnya Pak, karena dirinya masih remaja. Saat itu Markum melarikan diri ke Jakarta, saking takutnya menikah dengan Saleha. Karena mentalnya memang belum siap untuk menjadi seorang suami. Dengan bermodalkan ijazah STM, ia mengadu nasib di Jakarta. Kebetulan pamannya punya perusahaan instalasi listrik yang sering mendapat borongan pekerjaan. Maka tanpa perlu memperlihatkan ijazahnya pun, Markum langsung diterima bekerja di perusahaan pamannya itu. Kebetulan Markum sendiri dari jurusan listrik, sehingga pekerjaannya dirasa cocok sekali dengan pendidikannya. Dalam soal kerja, Markum memang rajin sekali, sehingga pamannya langsung percaya padanya, Pak Ganjar. Demikian nama paman Markum itu sering memberikan pekerjaan-pekerjaan besar kepada Markum. Dengan bonus yang lumayan pula, sehingga diam-diam Markum mulai menabung untuk masa depannya. Tapi Markum tak percaya pada bank. Markum menabung dengan caranya sendiri. Tiap kali mendapatkan bonus besar, uang itu dibelikan emas IM. Dalam bentuk balok-balok kecil, ada yang 25 gram, ada yang 50 gram, ada pula yang 100 gram tiap kepingnya. Hanya dengan jalan begini, aku bisa terbebas dari inflasi. Soalnya nilai rupiah kadang-kadang anjlok, tapi harga emas, apalagi LM, tak pernah anjlok. Pikir Markum tiap kali habis membeli LM, yang lalu disembunyikan di tempat yang hanya diketahui olehnya sendiri. Sejak tinggal di Jakarta, Markum tinggal di rumah pamannya itu. Kebetulan pamannya sangat memperhatikan masa depannya, sehingga selain diberi pekerjaan, Markum pun dididik langsung tentang cara bekerja di lapangan. Masalahnya teori yang pernah Markum dapatkan dari sekolah tidak selamanya sama dengan praktik di lapangan, terutama dalam soal bahan, karena seperti yang dikatakan oleh pamannya, kalau kita terlalu mengikuti teori dengan bahan-bahan yang serba nomor satu, dari mana kita bisa punya untung? Sejak berada di Jakarta, Markum seolah tak punya masalah, kecuali pikirannya yang sering diganggu oleh bayangan Saleha yang ditinggalkan di kampungnya. Lalu muncul masalah baru mengenai putri sulung pamannya yang bernama Norma itu. Tadinya memang tiada masalah, Markum menganggap saudara sepupunya itu seperti adik kandungnya saja. Masalah itu mulai timbul ketika Markum memasuki kamar Norma, dengan maksud mau meminjam ballpoint. Tapi sore itu Norma sedang tidur siang dengan pintu kamar tak terkunci. Dan ketika Markum memasuki kamar gadis itu, tampak Norma sedang tidur dengan nyenyak. Sementara itu Norma tidak sadar bahwa dirinya sedang diperhatikan dengan seksama oleh Markum yang tinggal serumah dengannya. Juga Norma tidak sadar bahwa saudara sepupunya itu keluar lagi dengan pikiran tak menentu. Setelah berada di kamarnya kembali, Markum melamun sendiri, membayangkan apa yang baru dilihatnya. Lama Markum tercenung di dalam kamarnya sampai ia mengutuk dirinya sendiri. Gila, dia saudara sepupuku sendiri. Memang tidak salahnya aku memikirkan dia sebagai seorang gadis yang bisa meruntuhkan imanku. Tapi rasanya aku seperti tak tahu diri. Aku diterima dengan baik oleh Mang Ganjar di sini. Lalu apakah aku akan menjadi pagar yang makan tanaman? Seharusnya aku ikut menjaga segala sesuatu di rumah ini sebagai balas budiku kepada Mang Ganjar. Tapi aku malah berpikir yang bukan-bukan. Markum lalu berusaha menindas pikirannya sendiri agar tak lagi berhayal tentang saudara sepupunya itu. Tapi pengalaman masa lalunya dengan Saleha selalu terbayang di pelupuk matanya. Maka Markum pun memasuki masa-masa penuh pertentangan. Di satu pihak ia menentang pikiran barunya mengenai Norma. Namun di pihak lain, ia semakin membayangkan segala yang mungkin bisa dirasakan dari gadis bernama Norma itu. Dan semakin kuat Markum menindas pikiran barunya itu, semakin kuat pula godaan merayunya. Sampai pada suatu saat, Pak Ganjar dan istrinya sedang pulang ke kampung Bu Ganjar, jauh di Ciamis sana. Di rumah Pak Ganjar hanya 3 orang yang masih tinggal, Markum, Norma, dan Inem, pembantu di rumah Pak Ganjar. Godaan itu pun datang lagi, terutama ketika hari mulai malam.
Markum menghampiri Norma yang sedang duduk di kursi panjang sambil nonton televisi. Markum pun duduk di sampingnya. "Bagus filmnya?" tanyanya. "Nggak tahu, baru mulai kok," sahut Norma datar. Markum mencoba mengikuti jalannya film di layar televisi, tapi hatinya tetap memikirkan yang satu itu. Filmnya memang film roman, ada adegan ciumannya segala, dan Markum berkomentar, "Orang barat kalau ciuman kayaknya enak sekali ya." "Iya," sahut Norma sambil ketawa kecil. "Kamu sudah pernah dicium cowok?" tanya Markum tiba-tiba. Norma terkejut mendengar pertanyaan tak seperti biasanya itu. "Emangnya kenapa?" Ia balik bertanya. "Cuma pengen tahu saja. Sudah belum?" "Sudah," sahut Norma jujur. "Enak gak sih ciuman itu?" Norma tersipu dan menyahut malu-malu. "Kalau nggak enak, masa orang-orang mau melakukannya? Aku malah belum merasakan bagaimana enaknya ciuman," kata Markum berbohong, padahal yang lebih jauh dari ciuman pun sering dia lakukan. "Bohong ah, masa kamarku belum pernah merasakannya?" "Betul, aku kan gede di kampung, soal yang begituan sepertinya masih tabu bagi orang kampung." "Oh ya?" Norman menatap wajah saudara sepupunya dengan sorot penuh selidik. Suasana hening sejenak, hanya saja televisi yang terdengar dalam volume kecil pula. Dan tiba-tiba saja, Markum menyergap bibir Norma dalam kecupan. "Kak, kenapa sih?" Norma meronta dalam kagetnya, tapi lalu terdiam, membiarkan bibirnya dikecup oleh saudara sepupunya. "Markum gila ih." Norma mencubit paha Markum setelah ciuman itu dilepaskan. "Habis pengen cobain sih," sahut Markum dengan senyum. "Ternyata memang enak. Nanti ketagihan loh." "Siapa? Aku?" "Dua-duanya. Biar saja, tinggal ngatur saja." "Markum nakal ih, sama saudara kok gitu?" "Kalau saudara kandung memang nggak boleh. Kita kan cuma saudara sepupu. Orang-orang malah banyak yang kawin dengan saudara sepupunya sendiri." "Berarti nggak dilarang kan?" "Memang dilarang sih enggak, cuman..." Norma tidak melanjutkan kata-katanya. "Cuman apa?" "Nggak, kamu keberatan dicium barusan." Norma terdiam. "Keberatan nggak?" "Kalau keberatan, aku minta maaf deh." "Keberatan sih enggak, cuman malu kak." "Kenapa malu? Aku malah kepengen lagi." Markum menyergap bibir Norma lagi dengan ciuman yang lebih lama. Kali ini Norma tidak meronta sedikit pun, bahkan mulai membalas. Lama mereka terhanyut dalam suasana yang ganjil. Suasana yang penuh pesona meski masing-masing punya perasaan bersalah, karena membiarkan semuanya itu terjadi begitu saja. Namun adalah suatu kenyataan bahwa sergapan Markum itu lalu menjadi kebiasaan baru. Maka tak aneh lagi kalau Markum nyelonong masuk ke dalam kamar Norma. Dan Norma pun sudah tahu apa yang akan dilakukannya. Karena hubungan mereka sebelumnya pun sudah dekat, lalu kebiasaan baru itu berkembang dengan pesatnya. Markum sudah banyak mendapat pengalaman hubungan rahasianya bersama Saleha, sehingga mendapatkan Norma seolah tinggal membalikkan telapak tangan saja. Maka pada suatu malam, ketika Norma sendiri yang mendatangi kamar Markum dengan senyum manisnya, suasana pun jadi lain dari biasanya. Tapi masih sempat Norma berkata setengah berbisik, "Kalau ada apa-apa, kamarku mau tanggung jawab nanti." "Tentu saja," kata Markum tegar. "Kita kan masih dalam lingkungan keluarga, masa aku tega menyanyiakanmu?" Lalu Norma biarkan saudara sepupunya melakukan apapun yang diinginkannya, sedangkan lelaki di mana-mana saja sama. Jika kesempatan seperti itu sengaja diberikan padanya, tentu ia tak akan melewatkan begitu saja kesempatan itu. Lalu Markum mendapatkan semuanya, begitu mudah mendapatkannya, karena ternyata Norma tidak perawan lagi. Pada saat seperti itu Markum tak mau mempersoalkannya. Apakah Norma perawan atau tidak, bukan soal. Yang penting bagi Markum saat itu cuma satu, bahwa ia ingin mengulangi keindahan seperti yang sering diperolehnya dari janda muda bernama Saleha itu. Dan Markum mendapatkan yang diinginkannya dari Norma, meski Norma tidak sepandai Saleha dalam cinta. Tapi manakala semuanya usai, Markum mulai mempersoalkan kegadisan saudara sepupunya itu. "Siapa lelaki pertama itu, Nor?" Norma terhenyak. Mungkin karena tak mengira kalau Markum akan mempersoalkannya. Lalu Norma pura-pura tak mengerti pertanyaan itu. "Laki pertama apa?" "Kamu gak gadis lagi, tentu ada seseorang yang pertama kali mendapatkannya," kata Markum bernada kecewa. "Aku baru sekali ini merasakannya." Norma berusaha menutupi rahasia masa lalunya. "Aku membutuhkan kejujuranmu, Nor. Terus tenang sajalah, supaya aku percaya padamu. Karena kalau awalnya sudah berlandaskan kebohongan, selanjutnya pun akan kisruh terus." Norma tertunduk dan membisu. Ketika Markum mengulangi pertanyaannya, Norma bahkan menundukkan kepala sambil meneteskan air matanya. Dan segalanya terbayang lagi di matanya, segala yang tadinya ingin dilupakannya. Masa lalu Norma memang tidak seperti kapas.
Dalam suatu keterlenaan, ia memasrahkan kesucian kepada Erik. Cintanya kepada Erik membuatnya lupa segalanya. Lupa bahwa yang satu itu harus selalu dilindunginya dan hanya boleh diserahkan kepada lelaki yang sudah resmi menjadi suaminya. Saat itu Norma tidak memperhitungkan bahwa sedikit saja ia salah melangkah, akibatnya harus ditanggung seumur hidup. Bahkan setelah kegadisannya terenggut, Norma masih belum juga sadar bahwa sesuatu yang paling berharga dalam dirinya telah hilang. Norma hanya merasa demi cintanya pada Erik, apapun mau Norma berikan. Lalu kejadian seperti itu bukan cuma sekali. Pada hari-hari berikutnya, Erik meminta dan meminta lagi. Dan selalu saja Norma berikan demi Erik tercinta. Norma baru menyadari kesalahan dan kelemahannya setelah melihat Erik tercinta menggandeng cewek baru. Padahal tadinya Norma mengira Erik sedang mempersiapkan diri untuk menikahinya. Dan ketika Norma mempersoalkannya, tenang saja Erik menyahut. Rasanya aku tak pernah bicara soal kawin. Semuanya kita lakukan atas dasar suka sama suka. Aku tak pernah memaksa. Kamu juga begitu. Kenapa sekarang mendadak ribut masalah kawin? Norma, jangan kampungan dong. Norma tercengang, tak disangkanya jika Erik mengeluarkan kata-kata sehebat itu. Bahkan ketika Norma menanyakan bagaimana status hubungan mereka selanjutnya, enak saja Erik menjawab, "Sorry Nor, aku mulai bosan sih sama kamu. Soalnya kamu gitu sih, sering bersikap kampungan. Kita balik seperti dulu lagi aja deh, jadi teman biasa lagi." Oh, seandainya tidak dituntut oleh harga dirinya, mau saja Norma menjerit sekuatnya saat itu. Tapi Norma masih punya harga diri. Norma hanya menyalahkan dirinya sendiri, menyalahkan kebodohannya sendiri, karena mau saja menyerahkan kesuciannya kepada pemuda seperti Erik. Norma tak mau meributkan masalah itu lagi. Tapi diam-diam ia pergi ke tempat praktek seorang dokter dan menerangkan keadaannya yang sebenarnya. "Jadi adik maunya bagaimana?" tanya dokter itu. Saya takut hamil, Dok." Taut Norma tergagap. Dokter itu mengangguk-angguk, lalu menyerahkan selembar resep sambil berkata, "Jangan takut, adik gak akan hamil, tapi obatnya harus diminum sesuai dengan petunjuknya." Dada Norma jadi plong setelah menerima resep itu. Namun sejak saat itu Norma selalu menepiskan setiap cowok yang berusaha mendekatinya. Karena pengalaman masa lalunya bersama Erik menimbulkan trauma dalam jiwanya. Memang Norma seorang gadis manis, maka wajar saja kalau banyak kumbang yang ingin hinggap dan memetiknya. Sementara Norma sendiri pernah hampir runtuh. Pada Aldi misalnya yang demikian serius menyatakan cintanya. Tapi begitu teringat apa yang telah terjadi pada dirinya, Norma mundur teratur dan berkata di dalam hatinya, "Aldi memang baik, tapi justru karena kebaikannya itu, aku tak mau membuatnya kecewa di kemudian hari. Sehingga walaupun berat hati, terpaksa aku tolak dirinya secara halus. Begitu dengan Aldi, begitu pula dengan cowok-cowok lainnya. Tapi terkadang ia pun bertanya di dalam hatinya, sampai kapan aku akan begini terus? Apakah semua pria harus kau tolak dalam hidupku? Apakah aku akan membiarkan diriku menjadi seorang perawan tua?" Maka ketika datang sentuhan markum, ia merasa seperti diberi jalan baru, jalan untuk membatalkan puasanya. Dan memang ia memasrahkan segalanya, mengingat markum saudara sepupunya sendiri. Dan mengingat markum saudara sepupunya sendiri, Norma lalu menerangkan masa lalunya, bahwa ia pernah mengalami kecelakaan bersama seorang pemuda yang tadinya ia sangka akan mempertanggungjawabkan perbuatannya, tapi ternyata sebaliknya. Ibu masalah pergi ke dokter segala macam. Norma tidak menceritakannya. Pikir Norma saat itu, seandainya pun Kamarkum tidak mau bertanggung jawab, biarlah. Aku rela memberikan apa yang telah aku berikan padanya, tanpa ngotot ingin dijadikan istrinya. Karena bagaimanapun, dia itu masih sekakek senenek denganku. Namun sungguh di luar dugaan bahwa setelah mendengar penuturan Norma, hati Markum menyimpan perasaan iba kepada gadis itu. Timbul pula keinginan di hati Markum untuk mengangkat Norma dari jurang kehinaan. Lalu Markum berkata beberapa hari berikutnya, "Kalau kamu menerima, aku akan meminta kepada orang tuamu untuk mengawinimu." Tentu saja Norma terkejut bercampur girang mendengar ucapan Markum itu, karena ternyata sudah tiba saatnya hadir seseorang yang akan memutihkan lagi dirinya. "Tapi kamu gak akan menyesal di kemudian hari?" tanya Norma dengan sorot pandang ragu, meski hatinya penuh harap. Markum memegang bahu Norma sambil menyahut, "Kamu kan family dekat denganku. Tenang sajalah, pokoknya kita harus bahu-membahu menghadapi hidup di kemudian hari. Kamu setuju?" "Tentu saja setuju," sahut Norma dengan senyum manis. Lalu pada suatu hari Markum bicara terang-terangan kepada Pak Ganjar bahwa ia berniat mengawini Norma. Tentu saja Pak Ganjar heran pada mulanya, karena ia tidak melihat bahwa diam-diam putrinya sudah berhubungan dengan Markum. Namun tentu saja Pak Ganjar hanya menanyakan Norma sendiri. Dan setelah Norma menyatakan kesediaannya dijadikan istri Markum, Pak Ganjar dan istrinya pun lalu setuju saja. Markum lalu menempuh hidup baru bersama Norma di sampingnya.
Simpanannya yang berupa beberapa balok LM itu lalu dijual. Uangnya dibuat untuk membangun rumah sebagian dan sebagian lagi disisihkan untuk modal usahanya. Berapa bulan setelah kawin, Markum membuka perusahaan instalator sendiri supaya tidak lagi mengandalkan pamannya yang kini telah menjadi mertuanya. Kebetulan pula bintang Markum sedang terang. Setelah ia berdiri sendiri, perusahaannya banyak menerima order, baik dari instansi pemerintah maupun swasta. Sementara itu Markum pun dikaruniai 2 orang anak dari Norma, seorang putra yang diberi nama Alex dan seorang putri yang diberi nama Pungki. Kebetulan pula Alex berkembang mulus menjadi seorang pemuda tampan dan Pungki menjadi seorang gadis cantik. Lalu, apakah Markum merasa bahagia dalam mengarungi bahtera hidupnya bersama Norma? Bukankah sebelum kawin dengan Markum, Norma tidak gadis lagi? Bukankah kasus seperti itu sering mengganggu perasaan pihak suami? Rasanya perlu halaman khusus yang cukup panjang untuk menceritakannya dalam kisah khusus mengenai Markum. Yang jelas, Markum sangat menyayangi kedua anaknya, meski terkadang ia bersikap seperti diktator dan terlalu protektif, termasuk dalam memikirkan masa depan putrinya yang bernama Pungki itu. Pungki seringkali merasa pendiriannya sangat bertentangan dengan pendirian ayahnya, meski ia tahu bahwa ayahnya sangat memikirkan masa depannya. Namun Pungki sering merasa diperlakukan tidak bijaksana, terutama dalam masalah pras itu. Tidak demikian halnya dengan Alex, pemuda itu sangat mendewa-dewakan ayahnya, sehingga apapun yang dikatakan oleh ayahnya adalah sesuatu yang benar dan bijaksana. Begitu pula dalam soal Pungki dan Pras, karena Alex tahu bahwa tujuan utamanya ayahnya adalah ingin melihat hidup Pungki senang di kemudian hari. Tapi apakah benar setiap pendirian dan keputusan Pak Markum itu bijaksana? Perasaan itu makin lama makin menggebu-gebu di dalam jiwa Pak Markum. Perasaan ingin berbicara seleluasa mungkin dengan wanita yang pernah menggores sejarah tersendiri di dalam lembaran kehidupannya. Kali ini tujuan Pak Markum bukan ingin macam-macam. Ia hanya ingin berbicara panjang lebar dengan Saleha. Sedikitnya ia ingin meminta maaf karena dahulu pernah meninggalkan Saleha begitu saja. Ia ingin menerangkan apa sebabnya dahulu meninggalkan kampungnya. Yang pada dasarnya karena ia belum siap untuk menjadi seorang suami, namun kini ia merasa bahwa langkahnya dahulu itu salah. Sedikitnya ia telah meninggalkan sesuatu tanggung jawab yang mesti dipikulnya. Sedikitnya ia telah membuat seorang wanita merana karena ditinggalkan begitu saja. Dan kini setelah jiwanya distabilkan oleh usianya, ia merasa sudah waktunya berbicara secara dewasa. Itulah sebabnya ia meluncurkan mobilnya pada suatu saat, menuju alamat yang diterima dari Saleha tempo hari. Kiranya hanya satu, ingin agar tiada dendam sedikit pun di hati Saleha. Saleha yang kini lebih dikenal sebagai Bu Leha, terkejut ketika melihat lelaki yang turun dari mobil di depan rumahnya itu. Markum, pikirnya sambil bergegas membuka sendiri pintu depan rumah megahnya. Dengan langkah ragu Markum menghampiri wanita yang menunggu di ambang pintu depan itu. Apa kabar? Pak Markum menjabat tangan Saleha dengan perasaan tak menentu karena mendadak saja membayang apa yang pernah dilakukannya bersama wanita itu 22 tahun yang lalu. Baik, Saleha tersenyum. Sama siapa, Kum? Sendirian. Kenapa istrinya nggak dibawa sekalian? Sekarang kita kan harus memanjangkan tali persaudaraan karena sudah sama-sama tua. Pak Markum hanya tersenyum lalu masuk ke dalam ruang tamu setelah dipersilakan oleh Bu Leha. Baru saja Pak Markum duduk, pandangannya langsung tertumpuk ke foto besar yang tergantung di dinding. Besar sekali foto berwarna itu, dengan bingkai ukir yang terbuat dari kayu jati, yang tentu mahal harganya. Tapi bukan masalah besarnya foto dan cantiknya bingkai foto itu yang jadi pusat perhatian Pak Markum. Yang membuat Pak Markum terlongong adalah lelaki di foto itu, lelaki yang berfoto di samping Bu Leha itu. Aku kenal dengan lelaki di foto itu, kata Pak Markum. Apakah dia suami Bu Leha? Iya, kau kenal dengan Mas Toro. Tentu saja, nama lengkapnya Kuntoro kan? Betul, Bu Leha mengangguk. Jadi kau benar-benar kenal pada suamiku. Bukan kenal-kenal lagi, tapi... kenapa baru sekarang aku tahu bahwa suamimu itu Pak Kuntoro? Dia rekanan bisnisku. Malah perusahaanku sangat mengandalkan kebaikan hati dia. Bu Leha terlongong. Dan sebelum sempat ia berkata, sebuah baby Benz memasuki pekarangan rumahnya. Lalu Bu Leha berkata setengah berbisik. Itu anak kita baru datang dari Jakarta. Tapi jangan dulu memperlihatkan sikap yang lain, Kum. Soalnya ini masih kurahasiakan. Pak Markum mengangguk perlahan dengan pandangan tertuju ke pemuda yang baru turun dari mobil itu. Dengan jantung berdebar-debar pula, tentu saja, karena ia akan berhadapan dengan anaknya sendiri yang sejak lahir tak pernah dilihatnya. Pras, seru Pak Markum tertahan ketika melihat pemuda yang telah berdiri di depannya itu. Pak Markum, kok bisa nyampe di sini, Pak?
Pemuda itu yang tak lain dari Pras mengangguk sopan. Gugup Pak Markum menjawabnya. Kami dulunya kan sekampung, Pras. Oh begitu, Pras tersenyum kemudian mencium pipi Buleha. Sebentar saya mau ke belakang dulu Pak Markum. Silakan, kata Pak Markum dengan perasaan tak menentu. Buleha juga tampak canggung saat itu. Setelah Pras masuk ke dalam, Pak Markum berkata perlahan. Kami sering bertemu di Jakarta, tapi aku tidak mengira kalau dia memang dia anak kita, Kum. Tapi sampai saat ini, Mas Toro tetap mengira dia itu anaknya. Tapi akhirnya dia harus tahu juga, karena ia mau dijodohkan dengan anakku. Berarti mau dijodohkan dengan adiknya sendiri. Apa? Buleha terbelalak. Jadi Pungki yang sering diceritakan itu anakmu? Iya, Pak Markum mengangguk lesu. Untung perkawinannya belum dilaksanakan. Kalau tidak, entahlah bagaimana jadinya. Tentu kita yang harus menanggung dosanya. Tapi Pras harus dikasih alasan yang tepat untuk membatalkannya. Kalau tidak, aku takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maklum, sejak tabrakan perjalanan pulang dengan ibu tirinya dari Semarang dahulu, jiwanya jadi keras sekali. Kalau ada keinginan tidak tercapai, dia bisa saja mencari jalan yang tak baik untuk mencapainya. Kurasa sekaranglah saatnya untuk diberitahu. Yang penting Pak Kuntoro jangan sampai tahu. Buleha tercenung beberapa saat, lalu Pras muncul kembali di ruang tamu dan duduk di samping ibunya. Pras, kebetulan kamu pulang, kata Buleha sambil memegang tangan putranya. Ada sesuatu yang sangat penting diketahui olehmu. Soal apa, Mam? Pras heran melihat sorot wajah ibunya dan Pak Markum seperti tegang. Sebelum Mami cerita, kamu mesti janji dulu untuk tidak marah dan bisa merahasiakan hal yang akan Mami sampaikan ini. Kata Buleha lirih. Nanti dulu, sergap Pras. Mami mau ngomongin soal apa sih? Soal kamu, sahut Bulela. Makanya Mami minta supaya kamu bisa menerima kenyataan yang sebenarnya. Maksud Mami soal hubungan saya dengan Pungki. Bukan itu inti masalahnya, kata Pak Markum yang sejak tadi berdiam diri. Buleha menyambung kata-kata Pak Markum. Soal Pungki itu kedua. Yang pertama ingin kami sampaikan adalah mengenai dirimu. Tapi kamu mesti janji dulu bahwa kamu gak akan marah setelah mendengar penuturan Mami nanti. Iya deh, saya janji gak akan marah. Sekarang cerita dong. Buleha menghela napas panjang lalu berkata dengan hati-hati sekali. Sebenarnya Pak Markum ini ayah kandungmu, Pras. Apa? Pras terkejut, memandang ke arah Pak Markum sekilas lalu memandang wajah ibunya yang memucat. Jadi Mami dulu pernah kawin dengan Pak Markum. Pak Markum tahu bahwa Buleha pasti sulit menjawab pertanyaan itu. Karenanya Pak Markum yang menyahut. Begini Pras, kami juga punya masa remaja dan pada saat kami sama-sama remaja, kami pacaran. Lalu, Pras mengerutkan dahinya. Pak Markum melihat gelagat kurang baik. Pandangan Pras seperti mendakwa. Maka cepat Pak Markum mengatasinya dengan berkata tegar. Pokoknya kami pacaran, lalu ibumu hamil. Tapi aku belum punya kerja. Aku lalu pergi ke Jakarta dan ibumu kawin dengan Pak Kuntoro. Yang tidak tahu bahwa sesungguhnya ibumu sedang dalam keadaan hamil. Nah sampai sekarang Pak Kuntoro mengiramu anaknya. Tapi biarlah dia tetap tidak tahu masalah yang sebenarnya. Tapi kamu harus tahu bahwa kamu itu anakku dan Pungki itu adikmu, adik seayah. Mengerti? Pras terpana, Pak Markum begitu tegas menerangkannya, tapi justru sikap ayah seperti itu yang didambakannya. Maka diam-diam ia merasa bangga memiliki ayah seperti Pak Markum. Tidak seperti Pak Kuntoro yang dipandangnya terlalu lemah dan cepat berubah pendirian. Maka ketika Buleha berkata, sekarang bersujudlah di depan ayahmu Pras, mintalah doa restunya supaya hidupmu bahagia. Tanpa ragu lagi Pras pun berlutut di depan Pak Markum. Bangunlah nak. Pak Markum mengelus rambut Pras dengan mata berkaca-kaca. Barata tampak gelisah di ruang tamu rumah kosnya, menunggu memang sesuatu yang paling menyiksa. Dan sore itu Barata menunggu kedatangan kedua orang tuanya. Kedua orang tua Barata sengaja diminta datang karena besok siang Barata akan diwisuda. Kegelisahan Barata itu tampak di mata Mayang. Kata Mayang, kenapa sih dari tadi kilir mudik begitu? Nungguin Pungki? Enggak, Barata menggeleng dengan senyum. Lagi nunggu orang tua, mereka mau datang sore ini. Oh ya, sampai lupa, besok mau wisuda kan? Iya, Pungki dikasih tahu nggak? Dikasih tahu. Terus rencananya gimana? Mau datang besok? Katanya sih mau datang. Mayang boleh datang nggak? Tentu boleh dong, kalau mau sama-sama Pungki sekalian. Insya Allah deh, kalau nggak ada halangan, besok mau datang sama-sama Pungki. Soalnya pengen lihat juga Barata wisuda kayak gimana. Pungki pasti ikut bangga punya pacar udah jadi sarjana, goda Mayang. Barata malah menghela napas.
Belakangan ini, Pungki jadi dipingit oleh orang tuanya, makanya besok juga belum tentu dia bisa hadir. Dia hanya boleh keluar rumah kalau mau sekolah saja. Mayang dengar dia dipaksa menerima cowok yang namanya Pras itu. Memang begitu, tapi sampai hari ini Pungki tetap menolaknya. Kalau dipikir-pikir aneh ya, masa di zaman sekarang masih ada sistem paksa-paksaan? Dan itu Pungki. Mayang menunjuk ke seorang gadis cantik yang baru turun dari sebuah baby bench. Barata pun menengok ke depan. Memang Pungki yang baru turun dari baby bench itu diikuti oleh Pras. Gawat, seru Mayang tertahan. Dia bersama cowok yang namanya Pras itu. Aku tahu. Barata mengangguk dengan senyum getir dan berkata di dalam hatinya, kelihatannya hari ini adalah hari kekalahanku. Dia datang bersama Pras dengan senyum di bibir pula. Berarti, aku tak mau mendebak-debak apa yang akan terjadi. Terjadilah. Karena yang datang itu Pungki, maka Barata sendiri yang menyongsongnya di ambang pintu depan. Meski dengan hati sedikit tegang, karena Pungki datang bersama Pras. Namun berbeda dengan biasanya, sorot wajah Pras tampak cerah ketika berjabatan tangan dengan Barata di teras depan. Bibirnya pun menyunggingkan senyum, membuat Barata bertanya-tanya di dalam hatinya. Kenapa dia tersenyum padaku? Apakah senyum itu mengandung ledekan? Karena ia telah memenangkan suatu pertarungan dalam memperebutkan Pungki. Apa sebenarnya yang telah terjadi? Mengapa Pungki mendadak akrab dengannya? Bukankah Pungki sudah berkali-kali mengatakan betapa bencinya ia pada cowok yang satu ini? Silakan masuk, kata Barata canggung. Tenang saja Pras masuk ke ruang tamu rumah kos Barata itu, tapi Pungki langsung mencium pipi Barata di depan Pras, membuat Barata semakin bingung. Ada apa sebenarnya ini? Tanya Barata di dalam hatinya. Apakah aku sudah gila? Ataukah mereka yang sudah gila? Setelah mereka semua duduk, Mayang pergi ke belakang. Alasannya mau bikin minuman untuk Pungki. Padahal Mayang sendiri bingung, mau ada apa ini? Kenapa Pungki datang bersama cowok yang bernama Pras itu? Apakah Pungki mau minta maaf? Karena ia terpaksa harus menerima Pras. Pras membuka pembicaraan. Sesuatu yang sangat mengejutkan Barata. Saya sengaja datang mengantar Pungki ke sini. Pertama untuk meminta maaf atas segala kesalahan yang telah saya lakukan. Kedua, saya ingin menyatakan selamat atas selesainya studi Anda, walaupun wisudanya baru akan dilaksanakan besok. Ketiga dan yang terpenting, saya merestui hubungan Anda dengan adik saya Pungki ini. Barata terbengong-bengong, lalu Pungki memperkuat ucapan Pras. Aku sendiri gak nyangka sedikit pun, ternyata Kak Pras ini kakakku sendiri. Kakakmu sendiri? Barata terkesima dibuatnya. Ya, Pras mengangguk, kami kakak adik, satu ayah berlainan ibu. Untunglah rahasia itu cepat terbongkar sebelum terlambat. Barata terbelalak. Jadi, pokoknya begitulah. Kami lalu tahu bahwa kami mempunyai ayah yang sama. Kata Pras dengan senyum ceria. Karena itu kalau Barata benar-benar bermaksud baik pada Pungki, saya titip satu hal saja. Jangan sia-siakan dia di kemudian hari. Barata cuma mengangguk-angguk dan bermaksud menjawab, tapi tiba-tiba saja sebuah jeep berhenti di depan rumah. Seorang lelaki dan seorang wanita turun dari jeep itu. Kebetulan orang tua saya datang tuh, kata Barata sambil bangkit dari kursinya. Pungki terkejut dan ikut bangkit dari kursinya. Barata menyalami ayahnya lalu juga ibunya dan mencium pipinya sekalian. Kemudian ia memperkenalkan Pungki. Kenalkan dulu, ini calon istri saya. Ayah dan ibu Barata memusatkan pandangan mereka kepada Pungki dan mengangguk-angguk. Kemudian mereka masuk dan duduk di ruang tamu. Pras juga lalu diperkenalkan pada kedua orang tua Barata. Syukurlah kalau kamu sudah ada calon, kata ayah Barata. Kami justru memperbincangkan masalah itu di jalan tadi. Ibu Barata menyambung. Soalnya umurmu sudah cukup, Bar. Sudah waktunya menentukan siapa gadis yang akan menjadi pendamping hidupmu. Hatiku senang sekali karena ternyata kamu sudah punya calon. Siapa namanya tadi? Wanita itu memegang pipi Pungki. Pungki, Bu, sahut gadis itu malu-malu. Bagus namanya. Ibu Barata mengangguk-angguk. Bagus orangnya. Ibu, Pungki tersipu. Tapi saya ada permintaan pada Bapak dan Ibu. Saya mohon Bapak dan Ibu tidur di rumah saya malam ini. Besok kita sama-sama menghadiri wisuda Barata. Gampang, soal itu bisa diatur. Tapi kalau malam ini kayaknya sih nggak bisa. Soalnya kami sudah terlanjur membayar kamar di hotel, Nak. Sahut Ibu Barata sambil tersenyum lembut. Beberapa hari kemudian, Pungki dan Barata berada di pantai. Mereka sedang menikmati indahnya ombak yang berkejaran dan indahnya perasaan mereka. Waktu kamu datang dengan pras tempohari, pada mulanya aku seperti terhukum menghadapi tiang gantungan, kata Barata pada suatu saat. Kenapa begitu? Pungki menatap wajah kekasihnya. Karena aku sangka kedatangan kalian untuk memberitahu bahwa dengan sangat menyesal kamu akan meninggalkan aku.
karena mau menerima Pras sebagai calon suamimu. Gila, Pungki mencubit lengan Barata. Masa kawin dengan kakak sendiri? Tapi bagaimana sih ceritanya kok tiba-tiba saja kamu bilang Pras itu kakakmu? Itu menyangkut masa lalu papa. Aku gak mau nyeritain. Pokoknya Pras itu kakakku, kakak Alex pula. Hanya ibunya beda dengan ibuku. Itu saja, titik. Oke deh, sekarang aku juga kepengen nyium bibir kamu. Itu saja, titik. Barata. Selesai.